saat ini Dinas PUPR, karena dengan kami Komisi 3 adalah mitra kerjanya. Saya menyampaikan bahwa alat berat itu ada di Gorontalo. Penyalahgunaan kewenangan menurut saya, karena di saat Kota Manado kesulitan alat berat pada saat itu untuk mengangkut sampah, tapi malah digunakan ke kota lain. Karena ini anggaran pakai uang rakyat dipergunakan untuk hal pribadi atau hal yang lain, sekalipun untuk hal-hal kepentingan orang banyak, tapi kalau tidak ada persetujuan dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, itu sangat melanggar. Yang kedua, bisa dicatat Pak, saya ingin menanyakan tentang pertama, alat angkut apung bermotor senilai 500 juta. Jelaskan kepada kami, karena memang tidak pernah dijelaskan kepada kami di Komisi 3 bahwa ada alat angkut bermotor ini yang senilai, yang realisasinya 96,80%. Nah, alat angkut ini dalam bentuk apa? Tujuannya untuk apa? Pada saat apa gitu dipakainya? Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan tentang program pembangunan saluran. Anggaran setelah perubahan 9 miliar, realisasinya 6 miliar. Pemeliharaan rutin saluran drainase atau gorong-gorong. Saya juga melihat ada program pengendalian banjir, pemeliharaan rutin bantaran sungai, anggarannya 13 miliar. Jadi totalnya untuk penanganan itu hampir 20 miliar. Saya lihat, saya catat, begitu banyak anggaran yang dikeluarkan setiap tahun, tetapi tetap saja air tetap meluap di daerah pemukiman. Bahkan tadi malam banjir di beberapa wilayah, di Kalakumaraka, salah satu juga di Komo. Teman kami anggota Dewan Luki datang sementara bersihkan rumahnya, bahkan warga-warga begitu banyak laporan. Tapi anggaran begitu banyak, setiap tahun puluhan miliar, pemeliharaan gorong-gorong tidak punya hasil sama sekali. Pemeliharaan ini hanya menghasilkan atau mengeluarkan uang dalam bentuk proyek-proyek, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang berhasil. Karena menurut saya begitu banyak keluhan masyarakat, yang paling utama adalah banjir dan sampah di Kota Manado. Herannya PUPR, banjir dan sampah. Sampah itu berkaitan dengan alat berat. Alat berat diberikan di Gorontalo, ini aneh. Dan harusnya Sekot ini harus tahu. Ternyata alat-alat berat yang harus untuk kepentingan Kota Manado digunakan untuk hal-hal yang lain. Ini sebenarnya harus ditelusuri. Bisa saja itu pidana menurut saya, karena kita menggunakan kewenangan. Dan kedua, saya mengatakan, kenapa programnya begitu besar tentang penanganan banjir, tapi begitu banyak masyarakat yang selalu setiap tahun hujannya cuma 1 jam, tapi sampai di paha. Saya mengusulkan kepada Pemkot yang baru, buat kajian konsultan yang baru sebagai dasar referensi. Menurut saya sungai harus dinormalisasikan kembali menjadi 6 meter Pak. Alternatif kedua, hulu 6 meter, masuk pemukiman dimensi 1,5. Bikin konsultan baru untuk melihat kajian yang serius untuk pemerintahan Kota Manado ini dalam bidang banjir. Tolong selesaikan ini masalah sungai, normalisasi dan sebagainya. Kinerja kita dinilai, walaupun Pak Wali Kota baru satu bulan, karena ternyata dilihat baru 1 jam air hujan tadi malam, banjirnya sudah sampai di paha. Berarti masalah sampah sudah ada penanganan, tetapi masalah banjir belum bisa teratasi. Bagaimana masyarakat kasihan? Banyak sekali laporan kepada kami Komisi 3. Tolong, terima kasih.